Pemerintah akan melakukan revisi Perpres 54/2020 yang satu diantaranya memuat postur APBN 2020. Sebelumnya pada April lalu, pemerintah menambahkan alokasi APBN 2020 sebesar 405,1 triliun rupiah untuk menangani COVID-19. Dalam Perpres hasil revisi, biaya penanganan pandemi COVID-19 mencapai 677,2 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah rapat terbatas bersama Jokowi pada Rabu 3 Juni 2020. Total anggaran COVID-19 tersebut terdiri dari bidang kesehatan sebesar 87,55 triliun rupiah. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja penanganan COVID-19, tenaga kesehatan, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional. Selain itu juga untuk pembiayaan gugus tugas dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kemudian untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, dan kartu prakerja. Dikutip dari warta kotalive.com, Selasa 9 Juni 2020, dana itu juga digunakan untuk dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai 10 miliar rupiah, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat. Untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai 120,61 triliun rupiah. Untuk bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya PMN, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya 10 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah, termasuk pinjaman untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar 44,57 triliun rupiah. Terakhir, anggaran COVID-19 diperuntukkan juga untuk dukungan bagi sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda dengan nilai mencapai 97,11 triliun rupiah. Biaya penanganan COVID-19 yang akan tertuang di dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar 677,20 triliun. Ini terdiri dari bidang kesehatan sebesar 87,55 triliun, termasuk di dalamnya adalah untuk belanja penanganan COVID, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, untuk pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa, itu mencakup 203,9 triliun. Yang ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat, kalau menggunakan kata-kata Bapak Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah 10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup 123,46 triliun. Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai 120,61 triliun. Kemudian untuk bidang pembiayaan dan korporasi, termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal negara, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk
padat untuk premi resiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya di atas 10 miliar hingga 1 triliun, itu termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar 44,57 triliun. Itu adalah masuk kategori pembiayaan korporasi, baik BUMN, kemudian korporasi padat karya di atas 10 miliar hingga 1 triliun. Dan untuk non padat karya. Dan yang terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang mencapai 97,11 triliun. Jadi total penanganan COVID-19 adalah sebesar 677,2 triliun. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.